kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keridhaannya kita masih bisa berkumpul kembali dalam ruang Zoom Zikir Pagi Manusia Langit. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih yang masih bertahan untuk berada di ruang Zoom. Ada Bunda Aan, ada Bunda Ade, ada Bunda Trisna, ada Bunda Inom, Bapak Asep, ada Bunda Mimin, Bunda Mariani, beserta Bunda Haji Juju, Bunda Nasrita, Pak Iswandi, Bunda Eka, Bunda Armila, Bunda Misnawati, Ibu Anes, Bunda Sulastri, Bunda Dian, suami saya, Bunda Rini, Bunda Aneng, dan juga Bunda Pipi. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan, luasan rezeki, keberlimpahan, ketinggian derajat, kemuliaan, kemudahan, keberuntungan, dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai untuk sesi sharing, kita hadirkan diri ini dengan hadir penuh sadar utuh untuk mindful breathing. Ya, dan perlu sahabat langit ketahui bahwasannya dari kegiatan mindful breathing ini adalah salah satunya untuk menghilangkan berbagai macam penyakit, ya, termasuk penyakit hati, mendapatkan ketenangan jiwa, gitu, ya. Dan apapun persoalannya, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, kita akan menjadi pribadi yang nggak gurung gusuh gitu ya, karena kita sudah terbiasa untuk mindful, ya. Nah, kita awali mindful itu dengan mindful breathing, ya, hadir penuh sadar utuh untuk bernafas. Begitupun nanti ketika sahabat langit makan, bekerja, aktivitas apapun itu harus dilakukan dengan mindful, ya, hadir penuh sadar utuh. Nggak boleh kita lakukan secara multitasking, melakukan setiap hal secara bersamaan dalam satu waktu yang sama. Nggak boleh, karena berdasarkan penelitian, itu akan menurunkan tingkat kecerdasan 2% per tahun. Ya, jadi kalau lagi makan, makan aja. Makan, nyendok, itu mindful eating ya. Mindful eating. Nah, itu kayak gitu tuh, kalau makan ya makan aja, jangan sambil ngapa-ngapain. Ya, kalau lagi nyuci, nyuci aja sampai selesai cuciannya. Kalau lagi gosok, gosok aja. Itu ya, sama halnya seperti saat ini kita mau merasakan helasan demi helasan nafas kita. Ya, karena bukan bukan tidak ada maksud Allah menghidupkan kita kembali untuk hari ini. Pasti semuanya sudah terjabarkan gitu ya di skenario-nya Allah Subhanahu wa taala untuk kita melewati hari ini. Oke, sahabat langit semua, seperti biasanya boleh silakan ambil posisi senyaman mungkin ya. Dalam keadaan duduk boleh, dalam keadaan bersila boleh, seperti orang yang sedang yoga ya. Ketika dalam keadaan duduk pun tangannya menengadah seperti ini ke langit ya. Dan alangkah baiknya mindful breathing ini dilakukan di alam terbuka. Ya, boleh, nggak apa-apa. Kalau di ruangan nggak apa-apa karena kita sedang membiasakan. Ya, oke. Boleh kita mulai jika ada iringan musik. Boleh Bunda Holi. Bismillah ya, kita tutup matanya. Em, Dilakukan dengan teknik tarik napas dari hidung. Tarik napasnya nggak boleh dari mulut. Tarik napasnya dari hidung, ya.
Kemudian ketika tarik napas, hati kita sebut nama Allah, panggil Allah, ya Allah gitu, ya dalam hati. Kemudian tarik napas dari hidung, perutnya kembung. Nah, pada saat dikeluarkan dari mulut dengan cara meniupkannya dan otomatis perutnya kempis, ya. Oke, fokus ya untuk kita bernapas. Kita mulai tangi semua ketika kita sudah melakukan mindful breathing, ya. Dan tanpa disadari, tanpa sengaja, itu akan terrealisasi pada diri kita. Ya, kita memiliki jiwa, ya, secara jiwa yang tenang, gitu. Dan perlu sahabat langit ketahui ya, saya aja waktu belajar ini tuh sampai 6 bulan loh, ya, untuk jadi benar gitu nafasnya. Wah, ketahuan banget nih dari aplikasi kehidupannya memang setidak beres itu, gitu ya. Sampai saya nafas aja terus pakai pernapasan dada, salah-salah terus gitu loh ya. Dan dan pada saat itu saya benar-benar yang oke oke saya mau benar-benar belajar ini gitu ya, untuk saya terapkan gitu ke semua orang yang saya kenal lah gitu. Sampai 6 bulan sahabat langit. Karena apa ya? Ingin merasakan esensi dari nafas itu tuh yang benar-benar penuh penuh hikmat ya. Dan satu kalimat membuat saya jadi bisa. Kalau sahabat langit mau tahu, satu kalimat itu adalah seperti ini. Ketika kita lahir, kita itu pakai pernapasan perut. Nah, maka di akhir nanti ketika kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga pakai pernapasan perut gitu. Ya, dan kenapa yang pada saat kita lahir tanpa kita sadari kita menggunakan pernapasan yang itu bukan pernapasan perut, tapi pernapasan dada atau pernapasan mulut gitu ya. Itu karena apa? Itu karena persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan kita menjadikan kita jadi keliru bernapas. Nah, manfaat atau efek samping dari mindful breathing ini juga adalah ketika kita memang sudah beres, ya kan kita membereskan diri kita dulu nih, mindful breathing ini, baru kita beresin yang lain. Nah, ini efek sampingnya. Perlu apa sahabat langit ketahui ya, efek sampingnya adalah yang paling dahsyat ketika kita beres bernapas, maka beres juga persoalan hidup kita, gitu. Ya, nggak percaya, praktekin. Buktikan dengan praktek, ya. Karena bisa kita detek, ya. Coba aja oleh sahabat langit, orang-orang yang di sekitar kita, tanya, ya. Kalau ada kesempatan tanya siapapun, dimanapun, kapanpun, ditanya yang orang kita temui ya. Coba dong, boleh nggak tarik nafas gitu ya. Kemudian buang nafasnya, tarik nafas, keluarkan nafasnya. Pasti mereka tuh selek ya. Selek dan kelihatan banget pakai pernapasan dada. Kalau yang kalau yang sahabat langit temui orang seperti itu, nah udah kelihatan tuh orang tersebut memiliki persoalan. Bisa dilihat juga seselek apa mereka bernapas. Berarti setidak beres itu persoalannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, sahabat langit. Dari cara mendeteksi ya, maka ketika orang yang punya persoalan boleh kita deteksi dari nafasnya, selain itu juga dari cara bicaranya. Gitu. Kalau orang yang cara bicaranya tuh pertama
gurung gusuh, tahu ya gurung gusuh? Banyak gitu yang mau disampaikan tuh kayak banyak, belibet gitu ya, ngomongnya tuh nggak satu-satu, nggak tenang ngomongnya. Nah, itu cara mendeteksinya ya, orang-orang yang belum beres hidupnya ya. Jadi ngomongnya santai aja, pelan-pelan satu-satu gitu kan nggak kemana-mana juga ya. Terus full senyum biasanya gitu ya, full senyum dengan 2, 2, 7 ya, kanan 2 senti, kiri 2 senti, tahan 7 menit ya. Kalau saya kan nggak bisa nahan nih, karena udah tahu efek samping dari senyum aja bisa ngedatengin rezeki dalam bentuk uang yang merah-merah. Nggak percaya buktiin ya, gitu. Dalam dalam kelas manusia langit ada tersendiri itu ya. Baik, sahabat langit semua, panjang kita ngomongin mindful birthing aja ya. Ketika ketika saya menyampaikan materi, nanti mungkin di belakang ya atau mau di awal ya untuk sharingnya. Boleh deh Di akhir kita aja Bun. di akhir ya. Di akhir sekarang mah ada yang curhat nih udah nggak kuat nunggu Oh, hari udah. nggak kuat nunggu hari Minggu nih di sini. Saya bacakan ya ininya mungkin Hmm, beliau karena sedikit sibuk nih ya akan saya baca ini di kolom chat. Jadi gini, saya seorang ASN dengan 4 orang putra putri nih sama kayak saya ya anaknya udah hmm, 4 nih. Suami sudah setahun belakangan menganggur dan belum dapat cari pekerjaan baru lah. Seperti di lingkungan kantor sedang tidak nyaman. Ya, samalah sebagai manusia biasa, saya juga merasa lelah dan tidak bisa mengontrol emosi jiwa nih ya. Karena saya mau marah sama suami, sama teman kantor dan atasan yang toksik, tapi nggak bisa tuh. Jadi amarahnya dipendam berarti ya. Jadi pendam sendiri, numpuk, numpuk, numpuk. Jadinya saya suka marah-marah gak jelas. Seringnya ya itu jadinya anak-anak yang jadi sasaran, katanya Bun. Sering saya merasa ingin menyerah gitu. Bahkan anak saya saat ini usia 15 tahun pernah bicara dari hati ke hati. Ya itulah itu dulu aja satu-satu dulu aja Bun yang tadi marah menumpuk. Itulah gitu. Itu dulu aja Bun. baik, pertanyaannya bagus banget ya. Bagus banget. Karena memang ini relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Dan ada juga mungkin yang lebih pengalaman duluan, ada juga yang itu saya sudah melewatinya ya. Dan bahkan bahkan nih saya sendiri pernah alami itu ya. Sebelum ya jauh ketika saya masih jahiliyah gitu ya. Dan Masya Allah, inilah satu pesan ketika kita sebagai seorang apa ya, ya bisa dikatakan kita memang sudah punya niat untuk ingin selalu berbagi kebaikan, maka ketika setiap hal yang itu menghampiri kita dari persoalan kehidupan, sebetulnya itu pesan Allah untuk kita mendapatkan materi baru, pelajaran baru, sehingga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya untuk nantinya kita bisa bagikan ke orang yang kita cintai, gitu. Seperti halnya kita kalau masak itu kan eksperimen dari masakan yang kita mau buat banyak ya, gitu kan. Dulu kita masak nasi goreng nih, yang saya tahu nih, ya, zaman dulu kalau kita masak nasi goreng, itu kita pakai cabai, bawang, itu diiris-iris ya nggak sih? Diiris-iris, pakai pakai garam sama pakai mecin sedikit. Udah, paling kayak gitu aja tuh zaman dulu, ya. Kalau sekarang makin ke sini, wah luar biasa, banyak banget ya berbagai macam nasi goreng, gitu loh. Kenapa ini apa sih maksudnya kok ujung-ujung ngomongin nasi goreng gitu ya? Ini lapar atau gimana ini gitu kan? Nggak gitu. Nah, apa yang dialami dari kita semua itu sebetulnya mengambil pesan ya. Kita harus pandai mengambil pesan di dalamnya.
Ya, pesan apa? Pesan untuk diri kita menjadi lebih baik. Materi tersebut ya, seperti tadi resep nasi goreng nih, pasti dong kalau kita makan nasi goreng yang itu terus sampai sekarang gimana rasanya? Akan menjadi sesuatu yang istimewa enggak? Kan enggak, ya. Akan menjadi sesuatu yang membosankan untuk kita dan kita enggak berkembang gitu kan ya. Kita tidak bisa tahu dan tidak bisa menikmati nasi goreng yang sangat lezat. Kan gitu. Sama, kehidupan kita juga gitu. Kalau gitu-gitu aja, gimana kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan ini, gitu. Bagaimana kita bisa mengetahui sedalam apa pasangan kita mencintai dan menyayangi kita? Sepeduli apa anggota keluarga kita terhadap kita dari apa yang kita rasa, gitu ya. Kalau kalau segala sesuatu yang itu nggak nyaman, yang itu ada pada diri kita, siapa yang harus beresin ini? Selain diri kita. Putus-putus, Bun. Kayaknya harus pindah ke belakang rumah, Siapa lagi? Bun. Nggak ada lagi selain diri kita. Maka dari itu, ah, Bun. belakang rumah ya. Oh, oke. Oh, gimana ya? Ini saya Pak. Putus-putus, kayaknya pindah ke belakang rumah, harus pindah ke belakang rumah, apa kemana gitu. Iya, putus-putus nih suaranya, Bun. Jelas Nggak nggak? jelas. Ya boleh, yang lainnya juga boleh diketik sambil diketik di kolom chat. Eh, ini tambahan dari Bunda Eka, buat yang sudah pengen menyerah, tambahan tipsnya bisa dengan silaturahmi ke orang-orang yang kondisinya di bawah kita. Boleh juga mampir ke Dinas Sosial Bekasi, ada di Bulak Kapal di sana. Menampung para tunanetra, bisa juga main ke lembaga pemasyarakatan atau singgah ke panti asuhan. Oh, jadi ya ya ya, berarti maksud Bunda Eka di sini dengan kita melihat ke bawah gitu. Jadi kita timbul rasa syukur, berarti ya rasa syukur pas lihat, oh orang mah isinya mah tunanetra di panti asuhan bla 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 bla. Kita berarti kita bersyukur dengan kita misalnya ASN, kita bisa bekerja gitu ya. Kalau dari Bunda Eka ini tambahannya. Gimana Bunda Muti, udah aman? Insya Allah aman, Bun. Saya pindah jaringan. Ini jelas nggak? Jelas, silahkan dilanjut, Jelas. Bun. Ya, tadi Tadi yang terdengar sampai terakhir itu, bagian mana? sampai siapa yang mengelola, misalnya mengelola emosi atau apapun itu ya Oke. diri sendiri berarti kan gitu sampai Oke, situ. betul. Posisinya di sini ASN ya. ASN itu nggak semua orang, mohon maaf, kita bukan mau sombong ya para ASN ini. Pada saat kita dulu proses ya menjadi ASN itu kan nggak mudah ya. Dan tidak semua Allah pilih untuk menjadi seperti Bunda. Gitu ya. Yang Bunda alami nggak semua. Allah pilih loh dari berapa juta manusia ini di muka bumi ini ya, yang mengalami itu cuman Bunda saat ini ya. Bayangkan ya, ini untuk menghipnotis diri nih ya. Bayangkan ketidaknyamanan itu adalah sesuatu yang paling membahagiakan untuk kita. Tentu sikap kita nggak akan jadi yang merundung ya. Tentu apa? Tentu menjadi orang yang sangat bersyukur gitu ya. Dari situ Allah mau tarik kita. Berarti posisi kita di situ level imannya nggak ecek-ecek gitu loh. Ya, karena persoalannya nggak cuma tentang uang jajan. Ini persoalannya luar biasa dahsyat. Keren banget gitu ya. Orang terpilih untuk merasakan hal-hal yang nggak nyaman itu gitu. Maka dari pesan Allahnya adalah apa? Allah mau tahu
siapa yang engkau cari gitu. Ya, pada saat posisi itu siapa yang engkau cari gitu. Ya, sahabatkah yang katanya notabene itu banyak banget, grupnya sampai puluhan di handphone gitu kan? Apakah mereka bisa memberikan solusi untukmu kata Allah? Ya, kayak gitu. Apakah jabatan yang kita duduki yang bisa kita andalkan? Nah, Allah tuh mau lihat itu. Atau suami, atau keluarga yang sangat kita cintai, yang mau kita jadikan apa ya istilahnya sesuatu untuk kita yang itu memang menjadikan diri kita lebih baik dari itu. Tentu tidak. Ya, jawabannya tentu tidak dan tentu bukan. Semua persoalan itu akan selesai ketika kita benar-benar kembali kepada Allah. Ya, apa yang kita alami dengan mohon maaf, mohon izin, dengan atasan yang toksik, dengan sahabat-sahabat yang itu mungkin eh, membuat kita kena mental setiap hari, baju aja kita seragam aja disalah-salahin gitu ya. Nah, biasanya nih yang persoalan ngejelimet kayak gitu tuh biasanya ada campur tangan yang namanya ribawi. Silahkan detek. Ya, apakah ada campur tangan ribawi di situ? Biasanya kalau kita eh kepancing gitu ya, kepancing nih. Kita nggak mancing sebenarnya, tapi ada yang mancing kita untuk marah-marah. Nah, ya ini ya hati-hati nih ya. Saya udah ini banget, udah pengalaman banget di sini nih. Kalau marah-marah terus saya ikutin marahnya, udah mau dapat rezekinya nggak jadi itu. Pasti itu rezekinya ketahan, nggak jadi gitu. Kalau Makanya, ditumpuk emosinya, Bun, nah sampai kalau kalau numpuk-numpuk emosi, emosi. nah itu kan terima kasih Bunda Holly udah melengkapi ya, udah ngingetin. Tapi nggak bisa cerita ke siapa-siapa gitu ya misalnya. Sampai ya udah kayaknya ya diri saya sendiri yang mendam itu, nggak ada yang ngerti saya gitu ya. Ngomelnya jatuhnya ke anak, ngomelnya. Ya ngomelnya jatuhnya ke anak, ya Allah, wah itu udah jadi jalan untuk nggak dapet tuh rezekinya gitu ya. Kalau kalau ada aja yang kita omelin, yang kita jadikan pelampiasan, apalagi ke anak, masya Allah. Jangan sampai ya, jangan sampai diulang. Karena apa? Karena kalau kita memuliakan orang-orang di sekitar kita, ya kalau kita memuliakan orang-orang di sekitar kita, anak-anak kita, pasangan kita, wah itu udah menjadi jalan tuh untuk Allah ngasih rezeki kepada kita. Ya, dari situ. Nah, kemudian kalau kita ini silakan dipraktekkan ya. Ini silakan dipraktekkan karena akan berdampak banget dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabat langit. Ya, eh emosi, kesakitan, ketidaknyamanan yang ada pada diri ini cuman kita yang tahu. Dan rasa sakit itu bisa kita rasakan karena apa? Karena kita mengizinkan diri kita untuk sakit, gitu. Jangan, ya, jangan pernah mengizinkan siapapun, ya, itu menyakiti kita. Jangan pernah. Gimana caranya? Kita kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah. Katakan seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Ya, melalui kata-kata yang hamba dengar untuk hamba tadi, hamba bisa merasakan. Gitu ya. Dan hamba bisa mengetahui siapa orang baik. Gitu. Ya, sampaikan seperti itu. Dan jangan melarikan diri untuk menyakiti diri sendiri dengan memendam semua emosi, dengan semua persoalan, gitu. Karena apa? Karena nanti kalau itu ketumpuk, Masya Allah, ya, siap-siap aja. Lama-lama, ya, itu akan menjadi penyakit yang enggak biasa. Bisa timbul Kanker juga bisa lama-lama ya. itu. Kanker juga bisa ya, Bun. Iya, betul.
lama-lama itu bisa menjadi kanker, bisa menjadi tumor, bisa menjadi penyakit jantung, penyakit paru-paru, paru-paru basah. Biasanya nih paru-paru basah itu ngebatin yang nggak bisa, kayak gitu ya, yang nggak bisa cerita ke orang, ya cuma dia gitu yang mendam. Akhirnya apa menjadi cairan yang Masya Allah luar biasa, sahabat langit. Ya pokoknya yang hal-hal Berarti yang nggak Bun, baik, ya. terkait tadi suaminya nggak bekerja juga harus disyukuri ya Bun ya. Masya Allah betul Bun, betul. Harus tetap disyukuri. Karena apa? Karena itu nggak akan pernah kebales ya, nggak akan pernah kebales dengan nantinya suami kita menjadi tameng untuk kita ketika kita mau terbakar gitu atau mau dibakar oleh api neraka atas semua dosa kesalahan kita, itu suami kita loh yang menghadang api neraka itu gitu. Dan kenapa harus tetap kita syukuri? Masya Allah, di luar sana masih banyak orang-orang, mohon maaf nih ya, termasuk saya secara pribadi Bunda Holly ya. Saya punya suami jauh, punya suami gitu ya, tapi suami saya jauh. Ya, suami saya ada di sini. Jauh, saya mau kayak, kita nggak bisa sama-sama ya setiap hari. Karena kondisi suami yang bekerja gitu. Ya, dan Masya Allah, kangen banget-bangetan gitu ya. Rindunya rindu berat gitu, kalah di Lanma rindunya gitu ya. Nah ini luar biasa. Nah bagi sahabat langit yang suaminya ada di rumah ya, itu pasti Allah sudah tahu maksudnya apa ya. Salah satunya adalah, oh, kita adalah pribadi yang mungkin nggak akan menjadi pribadi yang tangguh dan kuat tanpa suami gitu. Makanya suami kita tetap terus ada bersama kita gitu ya. Saya Terkait udah tadi Bun, hmm? terkait tadi ya tadi kan kata Bunda, oh ini dari semua coba dideteksi ke riba. Nah, ini rada-rada agak nyambung maksudnya kan ke riba tuh. Jadi gini ceritanya. Hmm. Jadi beliau katanya 10 tahun berpacaran. Nah, ini maksudnya kan perisai berarti ya Bun ya. Hmm. 16 tahun pernikahan. Ternyata tapi saya tuh ngerasa belum bisa mengenal sama suami itu sepenuhnya gitu. Ditambah lagi dengan mertua, keluarga, wah biasalah Mbak. Kalau ini kalau menurut saya ini lebih dijeruk nipisi gitu ya. Hmm. Maksudnya dia 9 bersaudara dan selalu beliau yang bertanggung jawab gitu sepenuhnya atas orang Hmm. tuanya. Mungkin kan emang harus dengan harus memberikanlah ke orang Hmm. tua mungkin gitu. Nah ini gimana nih Bun? Ini tuh jadi ya biasalah galau lah seorang ibu galau gitu gimana? Hmm. Oke Bun. Ini gimana ya kaitannya dengan riba? Em, apa gitu kan yang menjadikan suasana itu tuh nggak nyaman dan banyak banget ketidaknyamanan itu udah di rumah, udah dengan anak, pasangan gitu kan, belum lagi dengan mertua. Sok detek aja pasti ini ada riba. Saya yakin, ya. Saya yakin ini ada riba dan apa? Saya nggak akan pernah bosan sampaikan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan pernah merubah keadaan suatu kaum kalau kitanya sendiri nggak merubah itu gitu. Dan kondisi yang tidak nyaman tadi yang banyak banget itu akan selesai dengan apa? Dengan kita kembali kepada Allah, itu cukup. Enough gitu ya. Itu cukup. Cukup kita dengan Allah aja, perbaiki satu-satu, tenang aja, pelan-pelan. Pasti pasti kondisi yang kita alami pada saat ini itu akan membaik satu-satu. Tanpa kita harus capek-capek, tanpa kita harus lelah-lelah, dengan satu syarat, kita benar-benar taubat dan nasuha kembali kepada Allah. Itu aja Bunda Holly ya. Maka apa ya? Ke dalam aplikasinya pada kehidupan sehari-hari itu, ketika kita sholat, kita jangan pernah bangun dulu ya. Pada saat kita bersujud ya, baca 11 kali untuk Allahumma rzuqna mahroza gitu. Allahumma rzuqna mahroza. Ya, silakan itu baca 11 kali. Ya. Dan Dan ini terjawab sih kayaknya Bun. Kalau kenapa dari Bunda? pertanyaan, maksudnya pertanyaan di akhirnya, saya ingin belajar bagaimana merayu Allah untuk meringankan persoalan saya yang hadapi. Hmm. Allah berikan saya jalan keluar dari kesulitan yang saya hadapi, khususnya masalah ekonomi gitu kan. Hmm. Kebanyakan ini persoalan ekonomi lah ya yang Ya. paling umum gitu. Jadi emang Oke. tadi dengan taubatan nasuha ya Bun ya, dan Hmm. di sholat itu berarti ya sholat di Betul. akhir
Allahumma arzuqna mahroja. Allahumma rzuqna makhraja. Ya, Allahumma rzuqna makhraja. Itu pada saat kita bersujud. Mau sholat pada saat kita sholat sunnah, mau pada saat kita sholat wajib, ya. Itu silahkan pada saat sujud terakhir, ya. Makanya mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ya kalau orang di sujud terakhir itu ada yang lama bangunnya? Ya, nah ini salah satunya mereka baca ini. Allahumma rzuqna makhraja. Gitu ya. Wah, itu sama ini Bunda Holi. Kalau kita melihat kondisi yang nggak baik, yang itu di luar kendali kita, ya kita zikirin dengan istighfar, Bun. Ya ini salah satunya kalau saya lagi di kelas, eh, siswa saya aur-auran, ya udah, soalnya saya mah diem, saya duduk, terus ya saya istighfar di situ. Nanti, wah Masya Allah, Allah turunin malaikatnya untuk mengkondisikan semuanya gitu loh. Dan mereka satu-satu duduk rapi terus kayak udah diam gitu. Nah ini, gitu ya kalau kalau Bunda atau siapapun di sini yang melihat kondisi itu nggak nyaman ya, yang itu mengiris hati, silahkan ya baca istighfar sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan Kita Masya lanjut Allah, ini berarti Bun ke Bun, kita lanjut di kolom chat ini udah banyak nih kolom chat ini kayaknya bisa sampai jam 10 siang ini kalau nggak di ini. Bun, Bun tadi ya Allahumma rzuqna makhraja itu berapa kali dibaca, Bun? 11 11. Bun, 11. 11 kali ya? Heeh. Di sujud terakhir. Iya, di sujud terakhir. Allahumma Allahumma rzuqna rzuqna makhraja. makhraja. Heeh. Oke, makasih, Bun. Sama-sama Bunda. Kalau bagaimana cara menghadapi debt collector ya terkait dengan riba tadi, bagaimana cara menghadapi debt collector katanya nih di sini. Silahkan Bun. Oke. Bagaimana menghadapi debt collector? Wah, baca aja Bun. Nih. La ilaha illallah. Al-Malikul Hakul Mubin. Muhammadun Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Itu ya, baca Malam itu hari ya di, Bun. ah Dibacanya lebih baik kalau manusia langit malam hari gitu ya Bun. ya malam hari ya, atau misalnya dadak kan biasa kalau DC itu datang dadakan Bunda Wali, suka bikin kejutan gitu untuk kita ya. Bilang kita masuk dulu, cari tempat di mana kita bisa bisa ngomong me time khusus sama Allah. Ya Allah, ada di sini ya, saya nggak tahu harus ngomong apa, temenin ya, temenin saya takut gitu. Bilang ya Al-Fatihah setelah baca sholawat tadi ya. Dan Masya Allah nanti lisan kita Allah bimbing ngomong apa. Dan insya Allah disinya itu nggak seperti yang kita bayangkan, takut, serem gitu, enggak. Ya, dan Masya Allah, mindset kita ini yang harus dirubah bahwa orang yang datang itu mau mau kasih rezeki untuk kita. Gitu. Kabar yang nggak baik, orang yang nggak baik yang kita anggap kayak gitu tuh, ya, mindsetnya dirubah. Malaikat Gitu. itu ya. Iya, malaikat yang mau memberikan kabar baik untuk kita. Gitu. Ya, silakan dipraktekkan. Jangan Nah, kalau takut. dari ini minta tipsnya buat biar gak gampang ngantuk kalau baca Al-Quran, gimana membangun satu juz, satu lembar aja udah ngantuk gitu Bun. Oke. Baik. Ini Masya Allah ya, lagi-lagi manusia langit apa ya, mendapatkan bimbingan gitu. Yang Alhamdulillah mendapatkan bimbingan dan selalu 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 relate ya dengan apa yang mau disampaikan hari ini mengenai rezeki Bunda Oli ya, dan juga tentang kaitannya dengan Al-Quran ya. Nah, ini gimana nih kalau baca Quran itu nggak ngantuk? Yang pertama, jangan andalkan diri kita. Ya, yang pertama saya ulangi, jangan andalkan diri kita dengan kemampuan yang kita bisa. Karena yang memampukan untuk kita membaca Al-Quran sebanyak apa, itu bukan diri kita. Tapi siapa? Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka dari itu luruskan niat. Nggak usah baca yang gitu, nggak usah ya. Kayak sholat juga Bunda Holi sama. Ya, bilangan sholat itu dengan yang bilangan banyak, dengan yang bilangan sedikit tapi lebih khusyuk. Lebih baik kita yang sedikit, kita lebih khusyuk dan istiqomah daripada kita mengejar kuantitas. Kita lebih mengejar ya untuk manusia langit di sini, kita lebih utamakan kualitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kan kalau nggak beda Bunda Holi dengan kita kalau bicara terburu-buru ya, ketika kita bicara pelan-pelan, tenang, lebih masuk mana? Kan gitu. Ya, kayak saya ngomong sama Bunda Holi, misalnya cerita gitu ya, cerita aja. Dengan saya ceritanya pelan-pelan, tenang, penuh dengan ketenangan, pasti akan lebih paham ketika kita bicaranya dengan atau menyampaikan apa yang kita sampaikan itu dengan penuh ketenangan, ya, pelan-pelan, gitu. Ya, maka baca Quran juga kayak gitu, Bunda Holi. Kenapa? Saya nggak mau sebutkan ya. Kenapa rata-rata orang yang baca Quran, sering baca Quran, tapi kok dari kehidupan sehari-harinya nggak ngepek ya? Karena apa? Karena mereka tidak memaknai apa yang mereka baca. Dari kita aja nih, saya mau bahas ini. Dari kita aja nih, zikir pagi, kalau kita baca antara bacaan dari tulisan Arabnya dengan kita baca yang ada artinya, itu ya Allah, Masya ya Allah ya gitu. Saya sampai kemarin tuh dengar Bunda Holi, dengar Bunda Nasrita, kalau baca dengan artinya tuh kayak langsung, ya Allah gitu. Ya Allah istiqomahkan kita dari zikir ini gitu kan ya. Itu kayak ngena ke hati. Gitu. Makanya luruskan niat. Gitu ya. Dan ini yang paling penting Bunda Oli. Biar nggak ngantuk gimana? Didetek apa yang kita makan. Itu yang pertama. Ya. Kalau kita udah luruskan niat, pasti saya yakin nggak akan ngantuk. Pasti nggak akan ngantuk. Terus detek apa yang kita makan, apa yang kita asupkan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh ini. Ini juga akan pengaruh Bunda Oli. Ya, nggak ringan gitu ya. Niat mah pengennya sampai 12 juz satu hari. Tapi ya Allah, setengah juz aja nggak nyampe. Prakteknya gitu. Ya ini kan berarti kita sudah mengkhianati diri kita untuk target tersebut. Biasanya kalau kita nggak ringan atau merasa berat, saat kita membaca Al-Quran ini biasanya dipengaruhi dari makanan yang kita makan. Ya, makanya kalau orang yang sudah paham, ya, ketika dapat traktiran, ya, ketika dapat makanan yang dikasih-kasih, itu dilihat siapa orangnya. Jangan sampai apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu ada sesuatu yang haram, yang itu berasal dari orang lain. Padahal diri kita sudah sangat menjaga gitu ya dari keharaman itu, tapi karena kita sering ditraktir teman, kita nggak tahu uangnya dari apa yang dibelikan makanan untuk kita, gitu. Nah ini harus berhati-hati, ya dilihat. Dan Masya Allah, manusia langit ketika dapat mindset seperti itu, meyakini bahwa kita harus berhati-hati ketika dapat makanan dari orang lain, ya. Ini Masya Allah, kayak tubuhnya sendiri kita tuh nolak. Ya, yang kita lihat, itu tuh kayak nggak nafsu. Ya, paham di sini. Nggak nafsu, Allah kayak cabut gitu nikmat nikmat dari makanan tersebut. Nah, nanti sahabat langit akan merasakan. Ya, kalau itu adalah makanan yang nggak baik, ya, nanti diri ini Allah langsung kayak cabut gitu. Rasa nafsu makannya. Nah, itu jangan jangan dilanjutkan. Maksudnya jangan dimakan ya. Gitu. Itu akan otomatis Bunda Oli. Ya, kayak gitu. Nggak percaya nanti praktekin aja. Em, nggak ada rasa untuk pengen gitu. Karena menghipno diri sendiri.
Kan di afirmasi kita baca ya, kayak orang yang menyakiti kita juga kan, saya hanya mengizinkan diri ini menerima kebaikan dari semesta dan setiap harinya dengan penuh rasa syukur. Gitu. Itu hipno dirinya ya, untuk diri kita masing-masing. Saya makan secara proporsional, mempolanya dengan baik, memilih makanan yang sehat gitu ya, sehingga tubuh saya menjadi lebih bugar, lebih sehat, lebih berenergi dan ringan untuk dibawa ibadah. Kan gitu. Itu kan hipno untuk diri kita. Makanya ketika kita tahu makanan itu nggak sehat, otomatis Bunda Holi ya, sahabat langit semua, diri ini tuh nolak gitu loh, nggak mau makanan itu ya. Em, Bunda Wali tahu ya, dan menyaksikan sendiri. Saya tuh kalau ketemu makanan yang sehat, baik ya, baik secara kadar gitu ya, kadar halal haram ya, kadar halalnya gitu kan. Saya pasti makannya banyak Bunda Wali, makannya banyak. Dan ketika memang itu nggak baik makanannya, ya saya nggak makan pasti gitu. Makanya eh, saya punya badan yang seperti ini ya, alhamdulillah sehat. Meskipun saya jarang makan gitu ya, karena tahu dan untuk apa kita makan kalau itu nggak baik untuk diri kita kan gitu. Dan tubuh ini alhamdulillah menjaga dari hal-hal tersebut. Ya mudah-mudahan em, bisa dipraktekkan untuk sahabat langit semuanya. Minta Ya, kirim Al-Fatihah Bun buat Nadira Askana Saki binti Abdul Qadir sedang dirawat. Minta oh Al-Fatihahnya Masya khusus Allah. dari Ya Bunda udah. nih, spesial. Oh Masya Allah. Ya udah, yuk kita kirim Al-Fatihah. Semoga segera Allah sehatkan kembali, ya hadirkan kembali di tengah-tengah keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, silakan Bunda Muti, ada waktu 15 menit untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih banyak Bunda Oli atas kesempatannya dan eh, dan ini sangat sangat berhubungan ya sebenarnya dengan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan manusia seringkali dipenuhi dengan usaha ya, mencari nafkah, mencari rezeki ya. Banyak orang yang khawatir dan cemas tentang masa depan ya, terutama mengenai apa yang akan dimakan, apa yang dipakai, apa yang dikenakan, dan di mana tinggal gitu kan. Nah, namun kita semua seringkali lupa ya, lupa akan diri ini harusnya disibukkan untuk mana? Untuk dunia atau untuk akhirat kah gitu ya. Nah, di usia yang kita sekarang ini, Masya Allah ya, ada yang sudah jelita, ada yang Masya Allah ya, ada yang mungkin benar-benar sudah beberes, sudah masukin semua barang-barangnya di koper gitu kan. Kalau kita ibaratkan kita mau pergi, kan gitu. Ya ini Masya Allah ya harus bersiap diri. Namun jangan sampai itu menjadikan kelalaian untuk kita semua, karena maut itu tidak pernah memilih siapa targetnya. Ya, kata Allah, ya yang usia 10 tahun, ya 10 tahun dipanggil. Kata Allah yang usia 50 tahun, ya yang 50 tahun yang dipanggil. Siapapun dari kita harus siap untuk itu. Maka dari itu, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Jangan sampai dunia ini melenakan kita dengan urusan rezeki yang sudah Allah sebetulnya tetapkan ya dalam kehidupan ini, yang sebetulnya sudah Allah atur, ya, sudah Allah takar, tidak mungkin tertukar, gitu, ya. Dan kita yang memang kadang sok tahu, ya, rezeki kita di sini, rezeki kita di sana, sampai kita
kejar, kita lari, ya pontang-panting gitu loh. Ya sampai kita melupakan sholat, sampai kita menanti-nantikan, mengentar-entarkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Sampai kita menghalalkan yang haram. Gitu loh. Gimana gimana ada satu mindset ya yang memang jangankan katanya yang halal, yang haram aja susah. Nah, ini hati-hati ya. Hati-hati ini. Mindset yang nggak benar ini, gitu kan ya, yang nggak bagus untuk kita. Kita sebagai umat Muslim ya, kita punya yang namanya panduan berdasarkan syariat yang sudah Allah tetapkan melalui Al-Quran, melalui hadis, ya, dan ijma sahabat, gitu. Ini yang harus kita pegang teguh, ya, kudis, ya, Quran, hadis, gitu. Ya, dalam surat Hud. Nah, ini dalam surat Hud ayat 6 disampaikan bahwa dan tidak ada satu binatang melata sekalipun di muka bumi kecuali Allah lah yang memberikan rezekinya dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di Lauhul Mahfuz. Gitu. Tidak ada binatang melata sekalipun di muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki, bahkan penyimpanannya pun Allah tahu. Di lubang semut sekalipun yang itu sangat kecil Allah tuh tahu. Nah ini kita yang so tahu ya, cari sana sini gitu loh. Padahal sudah jelas ya, cukup bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Gitu ya. Ini yang harus kita yakini. Seyakin apa kita kepada Allah untuk urusan rezeki ini. Ya, dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan ya, sekiranya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Allah akan memberi rezeki kepadamu sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung. Mereka pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di malam hari dalam keadaan kenyang. Gitu. Itu burung ya, yang nggak punya pekerjaan kayak kita, yang nggak punya gaji kayak kita, gitu. Tapi burung nggak pernah tuh kayak bersedih hati gitu ya. Nggak ada tuh. Burung tuh selalu bernyanyi. Ya, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, ya burung tuh selalu bernyanyi. Ya, kayak kita. Kenapa kita harus cemberut, ya kan? Kenapa harus marah-marah? Ya, kalau kita masih ngelakuin kayak gitu, berarti kita nggak yakin sama kehidupan yang sedang kita jalani, yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Ya, bahwa skenario hidup kita ini sudah yang benar-benar versi terbaik dari Allah untuk kita, sahabat langit. Ya, jangan sampai kita terjebak dalam kekhawatiran itu. Ya, seolah-olah ya kita melupakan Allah jadinya. Ya, manusia hanya bisa berusaha, maksimalkan usaha kita. Ya, 20% aja usahanya dan 80% di atas sejadahnya. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Ya, jangan ini apa ya? Jangan menyakiti diri sendiri, jangan menyiksa diri sendiri dengan usaha-usaha, dengan kehebatan yang katanya kita mampu. Jangan, ya capek gitu. Ya kan Maryam juga dalam surat Al-Imran ya ayat 37 disampaikan apa? Disampaikan oleh Maryam pada saat Zakaria mendapatkan rezeki ya di mihrabnya itu dilihat selalu ada makanan di mihrabnya Maryam. Padahal Maryam itu nggak masak, nggak belanja, nggak goput kan gitu ya. Tapi dari mana ini semua? Kata Maryam, dari Allah. Ya, sesungguhnya ketika Allah mau memberikan rezeki itu tanpa perhitungan. Nah, gimana agar Allah juga kasih itu ke kita? Yakin nggak kitanya gitu loh? Tiba-tiba ya seperti yang mohon maaf nih di sini ada yang mengalaminya tiba-tiba ada di bawah bantal 2 juta gitu ya. Tiba-tiba tring gitu ya dikirim 30 juta, 300 juta. Ini gimana padahal orangnya lagi tidur. Ya, ini siapa ini?
Ya, siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini untuk itu. Kan gitu. Ya, yakinlah bahwa rezeki sudah Allah atur. Ya, tugas kita berusaha. Ya, yang tadi 20% aja usahanya. Ya, kalau emang rezeki kita buka tokonya 2 jam juga pasti dapat. Itu yang nggak harus dari pagi sampai pagi lagi, nggak harus. Ya, gitu. Banyakin zikirnya, banyakin baca Qur'annya. Ya, nih kalau sahabat langit mau mempraktekkan usaha apapun, ya itu nggak akan pernah bangkrut, ya kalau kita konsisten membaca Al-Quran sebanyak mungkin. Gitu ya. Kan pernah disampaikan usaha apapun suka suka jadi apa? Suka jadi nggak berhasil. Karena apa? Karena minta ampunnya kurang. Ya, dalam Al-Quran disampaikan kan kata Allah juga jangan bukan bukan untuk bekerja, tapi mohonlah ampun kepadaku, maka aku akan turunkan rezekinya seperti air bah. Ya, yakin nggak kitanya di sini? Nah, keyakinan itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kembali kepada Allah, jalan syariat-syariatnya. Itu ya, berdasarkan syariat Islam. Kita kita jangan sampai berlelah-lelah karena urusan duniawi. Ya, sebaliknya kita harus berlelah-lelah karena urusan akhirat. Ya, jangan sampai ketika kita pulang ke kampung akhirat nanti kita bersedih. Ya, hal ini harus dilakukan secara konsisten dan jadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya untuk kita meminta pertolongan, untuk kita meminta perlindungan. Gitu ya. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Gitu ya. Dan dalam surat Al-Anbiya nih disampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad katabna fi Zabur mim ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas solihun. Ya, dan sungguh telah kami tulis di dalam Jabur, ya, setelah ditulis dalam Az-Zikr, ya, Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang solih. Gitu. Nggak usah khawatir kalau kitanya bertakwa, ya, ada di jalan Allah dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, ya, rezeki akan datang seperti air bah kepada kita semua. Ya, semoga bermanfaat, semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Biarkan Allah yang atur semua kehidupan ini. Yakinlah bahwa skenario yang sudah Allah tuliskan untuk kita adalah skenario terbaik untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Bunda Holly, semoga bermanfaat ya. Saya mohon maaf atas semuanya, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena landasan dasarnya adalah Allah itu sangat menyayangi hambanya. Gitu. Ya. Oke, di sini satu lagi saya akan menyampaikan, mudah-mudahan tidak ada ya yang ada di sini. Semua adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk di jalan Allah dengan kebaikan-kebaikan. Ya, di sini saya sampaikan nih, ya, dari hadis riwayat Az-Zuhud li Ahmad nomor 2187. Ya, disampaikan dalam hadis tersebut bahwasanya tidak ada anak Adam yang paling dicintai oleh setan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang, Masya Allah, ya, yang menghabiskan waktunya untuk tidur dan makan, ya, makan makanan yang tidak baik tentunya, gitu ya. Tidak ada anak Adam yang paling dicintai oleh setan daripada orang yang rakus makannya dan banyak tidurnya.
Gitu. Ya, mudah-mudahan dari waktu yang Allah berikan di satu hari ini, kita lewati dengan banyak membaca Al-Quran, banyak bertobat, banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih dari saya Tia Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda Holly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.